Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrari. Hyundai Ioniq 5N, mobil yang sejak saya pertama kali ketemu di Spanyol tahun lalu, tahun 2024 awal, langsung jatuh cinta. Saya kejar kemanapun sampai Nürburgring, Korea, dan akhirnya datang ke rumah saya. Akhirnya sudah menjadi milik saya. Tapi walaupun mobil ini membuat saya jatuh cinta, tidak semuanya adalah kelebihan di mobil ini. Mobil ini juga punya sejumlah hal-hal yang saya kurang suka. Jadi di video kali ini, terutama bagi Anda yang mungkin mempertimbangkan Ioniq 5N beli apa enggak ya. Nah, inilah sejumlah kelebihan dan kekurangan dari Ioniq 5N, atau lebih tepatnya hal yang saya suka dari mobil ini dan juga hal yang saya tidak suka. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu mobil ini. Jadi ini adalah pertama kalinya divisi N dari Hyundai itu membuat performance electric vehicle. Dan ini walaupun bentuknya masih kelihatan seperti Ioniq 5, tapi sebenarnya sangat-sangat berbeda. Yang sama itu hanya bagian bodinya, kaki-kakinya beda, motor listriknya beda, baterainya beda, teknologi softwarenya juga berbeda total. Bahkan ini tenaganya mencapai 650 PS, torsinya 770 Nm, itu artinya 3 kali lipatnya Ioniq 5 biasa horsepowernya. Dan mobil ini meraih banyak sekali penghargaan di dunia. Car of the Year-nya Top Gear, World Car of the Year, Performance EV terbaik di mana-mana. Dan saya pilih yang warna paling ikonik ini. Ini adalah Performance Blue Matte. Ini adalah warna yang ikonik dari Hyundai N, warna hero color-nya mereka. Tapi memang dari semua warna yang ditawarkan di Hyundai Ioniq 5N di Indonesia, warna inilah yang paling spesial untuk Ioniq 5N. Makanya sebelum saya melakukan review ini, sesaat setelah mobil itu saya terima, saya langsung bawa ke Vikul PPF untuk dilapis dengan Vikul PPF yang satin. Jadi itu khusus untuk melapisi cat doff di mobil Anda, atau mengubah cat dari glossy ke doff dengan warna aslinya dari mobil itu. Dan Vikul PPF ini saya gunakan di sejumlah mobil-mobil saya, nggak semuanya, tapi mobil-mobil yang cukup spesial dan cukup istimewa catnya itu saya lindungi, karena ini adalah PPF terbaik yang pernah saya coba. Dia ada teknologi self healingnya, jadi kalau ke baret-baret tipis gitu ya, dia bisa hilang kalau kena sinar matahari. Bahkan GRMN Yaris saya, GRMN Yaris saya itu sempat ketimpa plafon di rumah, dan itu banyak scratch dan itu hilang semuanya karena scratchnya hanya di PPF-nya. Tapi yang di spionnya GRMN Yaris saya itu ada baret yang tidak bisa hilang karena lukanya sudah sangat dalam, tapi begitu dibuka ternyata catnya aman. Jadi nih saya lindungi warna spesial ini dengan Vikul PPF. Nggak berani pakai PPF abal-abal, saya pakai yang sudah tahu pasti itu yang bagus. Apalagi after sale service-nya juga sangat baik dan warrantinya sampai 10 tahun. Nah, kalau Anda yang ingin melindungi mobil Anda dengan Vikul PPF, Anda bisa DM ke sini atau follow Instagram mereka. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan mobil ini. Kita mulai dari hal yang kurang saya suka dari mobil ini. Oke, kita akan mulai, kita sambil jalan ya. Tapi nanti sesekali juga statis juga di luar. Kita akan mulai dari hal yang kurang saya suka dulu. Yang pertama jelas adalah bobotnya yang berat sekali, 2,2 ton. Jadi 400 kg di atas Ioniq 5 biasa. Dan ya itu agak terasa ketika kita di track gitu ya. Jadi kita tetap kencang, mobil ini tetap kencang di track, tapi tetap ada feeling bahwa mobil ini
berat. Walaupun sebenarnya untuk mobil berbobot 2,2 ton ini pengendaliannya luar biasa. Tapi yang namanya bobot, apalagi ketika trek itu agak basah, terasa bobot itu mendorong mobil ini. Tapi itu nggak bisa dihindari karena ini mobil elektrik. Nah, untuk hal yang saya suka, yang paling utama jelas adalah akselerasinya. Mobil ini akselerasinya luar biasa pada saat saya coba di sirkuit. Saya coba di Eropa, 650 PS ketika pakai N-Green Boost. Dan kalau lagi normal seperti ini itu bisa 609 PS. Besar sekali tenaga itu. 0-100 diklaim 3,4 detik. Top speednya saya udah tahu 266 km per jam. Nah, tapi yang saya pengen tahu sekarang kalau di Indonesia klaim 3,4 itu bisa tercapai apa enggak ya? Nah, mobil ini tuh dilengkapi dengan launch control, launch control. Jadi kita akan pakai launch controlnya, dan launch control juga bisa di set kita itu start di jalan yang gripnya seperti apa. Ini kayaknya gripnya bagus, kita kering, jadi kita akan pakai yang high grip. Nanti begitu mobil itu udah launch, saya akan nyalakan N-Green Boost-nya. 1, 2, 3. Oh, ini yang tanpa suara nih. Kita nyalain aja dulu suaranya biar keren. Hahaha. Oke, launch control. Wow! Kencang sekali. Sudah selesai. Dan ini saya rekam. Anda bisa lihat hasilnya. 0 sampai 100 km per jam 3,2 detik. Wow, 3,2 detik. Luar biasa itu. Nah, tapi itu kan pakai N-Green Boost. Sekarang saya juga mau coba bagaimana akselerasinya kalau kita pakai mode perpindahan gigi. Karena perpindahan gigi ini pasti lebih pelan, karena dia kan ada, ke setiap pindah gigi itu ada torsi yang dikurangi. Tapi seberapa lambat dibandingin yang tadi. Oke, kita coba. Nggak bisa pakai launch control kalau ini. Tetap kencang. Oh my god. Saya mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Sorry, 3,7 detik. Yes, mobil ini luar biasa performanya, bahkan di Indonesia juga masih sangat kencang. Nggak heran banyak supercar itu kalah dari ini. Dan itu hal paling utama yang saya suka dari mobil ini. Sekarang masuk ke hal yang kurang saya suka berikutnya adalah ini nih. Loh, kenapa? Panoramic roof, kaca dari depan sampai belakang kan biasanya hal yang menyenangkan. Oh iya, kalau buat di mobil biasa. Tapi ini mobil performa tinggi. Dan ini mobil bobotnya juga udah berat. Kenapa mesti ditambahin berat lagi pakai kaca di atas? Mendingan ini atap biasa aja udah. Jadi bobotnya bisa sedikit lebih ringan. Dan yang lebih penting lagi, distribusi bobotnya atau center of gravity-nya itu lebih ke bawah. Kalau di luar negeri ini nggak pakai panoramic roof, tapi kalau yang di sini pakai. Saya berharap ini nggak ada sih buat Ioniq 5N. Harganya bisa lebih murah, bobotnya sedikit lebih enteng, dan center of gravity lebih ke bawah. Dan pastinya lebih bagus lagi performanya. Hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini, ada sistem NE-Shift. Itu belum pernah saya temukan di mobil listrik apapun, dari merek mau semewah apapun, nggak ada yang namanya NE-Shift ini. Jadi NE-Shift itu yaitu gearbox virtual seperti ini. Ada letupan-letupannya juga. Dan ini kalau kita kena limiter ya,
dia juga berhenti gitu, nggak berakselerasi lagi. Dan ini bukan asal-asalan ya, jadi ini sudah diperhitungkan gear rasionya itu seperti mobil sport, kemudian torque distributionnya atau pembagian torsinya di setiap RPM juga membuat terasa sangat natural NE-Shift ini. NE-Shift ini yang membuat ketika kita berkendara kita menjadi asyik, jauh lebih asyik dibandingkan sekedar mobil listrik yang kencang. Dan ini ketahuan sekali, engineer yang membuat ini adalah orang yang benar-benar penyuka otomotif. Semua efeknya ada, distribusi torsinya di setiap putaran, kemudian hentakan-hentakannya juga. Dan ketika kita pakai mode otomatis juga itu berbeda karakternya ketika kita di mode N, mode sport, normal, eco, kayak mobil normal aja. Ini yang bikin ketagihan nih. Kalau pakai N tuh ada hentakan-hentakannya itu. Tapi kalau kita pakai di mode normal, lebih halus pindahnya. Ini luar biasa NE-Shift-nya. Ini yang membuat saya langsung jatuh cinta ke NX5N. Nah, masuk ke hal berikutnya yang kurang saya suka. Kalau sebelumnya di hal yang saya suka itu, saya suka NE-Shift-nya karena ada suara virtualnya itu juga. Walaupun suaranya mungkin terdengar seperti kayak game gitu ya, tapi ternyata itu ketika kita di track sangat-sangat membantu dan mengasihkan. Nah, yang kurang saya suka adalah pilihan dari N-Active Sound-nya ini kurang banyak. Oke, cuma ada 3 ya. Jadi 3 itu yang ignition seperti sekarang yang Anda dengar, seperti ini. Terus kemudian dia juga ada evolution, seperti mobil dari masa depan. Kemudian ada supersonic. Walaupun supersonic itu ada boomnya juga ya ketika kita pindah gigi, tapi apa ya, nggak enak gitu dengerin yang evolution sama yang supersonic tuh nggak kepake. Akhirnya saya kepake cuma yang ignition. Nah, saya tuh berharap N-Active Sound-nya ini lebih banyak ragamnya. Apalagi di Korea itu ada one make race untuk Ioniq 5N. Dan itu mereka punya 10 jenis suara yang juga dikeluarkan di speaker luar. Jadi suara mobilnya tuh berbeda-beda. Nah, kenapa itu nggak dimasukin ke sini aja? Padahal itu cuma masalah software gitu, nggak susah. Nah, tapi ini cuma disediakan 3, dan dari 3 yang kepake buat saya itu cuma 1, cuma yang ignition. Jadi saya berharap kedepannya lebih banyak, atau mungkin nanti over the air update-nya bisa menambah itu. Moga-moga. Masuk ke hal yang saya suka berikutnya adalah daya tahan dan performa mobil ini di track. Jadi kalau saya pernah bilang Hyundai N itu pilarnya ada 3. Corner rascals, artinya jagoan di tikungan. Kemudian race track capability, kemampuan di track balap. Dan everyday sports car. Nah, race track capability ini benar-benar saya rasain. Saya waktu di Spanyol itu di track balap berbelas-belas lap itu tidak ada remnya itu fading sama sekali. Tenaganya juga konsisten, nggak ada penurunan performa sama sekali. Bahkan mobil ini pernah dites oleh jurnalis independen di Nürburgring Nordschleife. Tikungannya ada 170 kalau nggak salah, satu lapnya ada 20 kilo, dan dia bisa 2 lap, artinya 40 km tanpa ada gejala rem itu menurun performanya atau performa mobilnya menurun. Ini yang sulit, bahkan bukan hanya mobil listrik, mobil yang internal combustion aja sulit untuk lebih dari 3 lap di track normal seperti Mandalika atau Sentul tanpa turun performanya. Ini seperti ready to race gitu mobil ini. Kemudian hal berikutnya yang kurang saya suka dari mobil ini adalah range-nya. Baterainya lebih besar dari Ioniq 5 biasa, 83 kWh ya kalau nggak salah, dibandingkan Ioniq 5 biasa yang hanya 71, tapi range-nya lebih rendah. Ini range-nya diklaimnya hanya 380 km, dan ya memang segitu dapatnya, kecuali kita nyetir yang irit-irit sekali, dan konsumsi energinya juga kita susah mendapatkan di atas 5 km per kWh.
memang mobil ini artinya dirancang untuk benar-benar sport gitu ya, tapi saya tadinya berharap kalau kita di mode eco gitu ya bisa dekat ke Ioniq 5 biasa, tapi ternyata agak jauh gitu ya, nggak dekat, jadi lumayan boros lah konsumsi energinya. Jadi buat jalan jauh keluar kota lebih tidak fleksibel dibandingkan Ioniq 5 biasa. Kemudian kita masuk ke hal yang saya suka lagi. Yang saya suka berikutnya dari mobil ini adalah bantingan suspensinya. Beneran saya tadinya nggak berpikir bantingan suspensinya senyaman ini, karena di Eropa kan saya nyobanya. Di Eropa atau Korea saya pikir ya jalanannya halus gitu, kalau dibawa ke Indonesia mungkin keras. Ternyata enggak. Jadi dia ada 3 settingan kekerasan ya suspensinya, dan di setelan yang paling nyaman ini nggak jauh beda sama Ioniq 5 biasa. Oke, sedikit lebih keras mungkin karena pengaruh bannya 21 inci, tapi ini masih sangat bisa dinikmati di perjalanan yang melewati jalan bergelombang sekalipun. Ini nyaman sekali untuk sebuah mobil sport yang 650 HP. Nggak bakal pegel pakai mobil ini dipakai di tiap hari, apalagi joknya ini juga suportif dan keheningannya juga sangat baik, karena berbeda dengan Ioniq 5 biasa, kaca samping ini sudah double glass. Jadi untuk mobil sport sehebat ini sangat nyaman dan lega juga di belakang dan di depannya. Berikutnya, hal yang kurang saya suka dari mobil ini terutama di Indonesia adalah pilihan warna spesialnya hanya satu, hanya Performance Blue Matte ini aja. Karena saya pernah ke luar negeri mencoba mobil ini, warna spesialnya bukan hanya biru ini, karena biru ini walaupun ikonik tapi ada sejumlah warna lainnya. Birunya saja ada yang matte dan ada yang glossy. Kemudian ada yang merahnya tuh lebih ke arah orange yang menyala. Itu banyak yang keren-keren warnanya dari mobil ini. Juga ada abu-abu tua yang doff juga. Tapi di Indonesia hanya dimasukkan satu warna ini. Memang pertimbangannya karena untuk menambah warna lagi itu dibutuhkan investasi yang cukup besar, mungkin bisa menaikkan harga mobil. Makanya Ioniq 5N ini saya dengar-dengar warna spesialnya hanya satu, sedangkan warna lainnya itu adalah warna yang sudah existing di produk Hyundai yang lainnya. Kita jalan lagi. Nah, berikutnya hal yang saya suka dari mobil ini adalah dia punya drift mode. Drift mode-nya itu ada 2. Anda bisa pakai drift optimizer. Jadi masih dikendalikan oleh komputer, dibantu gitu driftnya Anda. Atau mau yang pure, kita bisa pakai N-Torque distribution. Kemudian kita langsung buat 100% tenaga ke roda belakang. Memang tidak semudah ngedrift pakai mobil yang khusus buat ngedrift atau mobil internal combustion, tapi nggak terlalu sulit juga untuk ngedrift pakai mobil ini. Dan mobil ini ketika kita sudah tahu karakternya bisa ngedrift dengan cukup panjang dan indah. Saya nggak bisa nyoba sekarang karena saya bukan di track drifting dan ini di jalan umum, tapi saya akan perlihatkan cuplikan-cuplikan mobil ini ngedrift di track pada saat saya datang ke Spanyol dan Korea. Gas. Gimana? Keren kan? Bisa ngedrift seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kurang saya suka berikutnya. Kita kembali lagi ke garasi parkiran. Berikutnya, untuk hal yang kurang saya suka, sebagai pemilik Ioniq 5 yang bukan N, saya nggak begitu suka dengan laci dari Ioniq 5N ini karena membukanya seperti ini. Bukan seperti laci gitu ya. Kalau di Ioniq 5 biasa tuh dia geser, lacinya tuh geser seperti ini, jadi kayak drawer, dan itu lebih gampang buat memasukkan barang-barang. Ini nggak sebesar kapasitasnya yang ada di Ioniq 5 biasa dan nggak begitu praktis. Jadi ini satu-satunya yang saya suka dari laci ini adalah ini belum dikletek.
Jadi saya kletek dulu yang ini. Wah. Hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah sangat-sangat customizable mode berkendaranya. Banyak sekali yang kita bisa pilih di layar infotainmentnya. Mau suaranya seperti apa, mau karakter mesinnya seperti apa, karakter suspensinya. Ada N pedal yang itu untuk membuat deselerasi yang maksimal lewat regeneratif braking di ban belakang sampai 0,6 G, yang itu juga ketika kita bawa ke track bisa membuat mobil itu dengan mudahnya oversteer. Kemudian juga ada N-Race ketika kita mau balap, kemudian ada baterai reconditioningnya bisa untuk drag race juga. Oh, banyak sekali yang bisa diatur dari mobil ini. Ada performance optionnya, ada launch controlnya, ada torque distributionnya, mode berkendaranya ada drive mode, ada eco, normal, sport. Kemudian di N-nya juga ada N1, ada N2, kemudian ada NE shift-nya juga. Buat Anda yang suka ngulik seperti saya, Anda yang suka teknologi, akan sangat-sangat terpuaskan. Ketahuan sekali bahwa orang yang merancang semua software dan mobil ini adalah orang yang pecinta mobil sport dengan segala hal yang kita bisa pilih secara individual. Ya nggak heran karena kepala proyeknya ini adalah Mr. Albert Biermann, yang beliau itu adalah mantan engineer dan bos di divisi M dari BMW. Jadi beliau tahu sekali harus seperti apa membuat mobil yang mengasihkan, bukan sekedar kencang, tapi kita bisa pilih apapun modenya sesuai dengan preferensi kita. Hal berikutnya yang kurang saya suka adalah tuas transmisinya. Kenapa? Karena ini mobil udah spesial, joknya spesial, setirnya spesial untuk N. Kenapa nggak tuas transmisinya itu dibuat sesuatu yang lebih menarik gitu? Ini sama persis seperti Ioniq 5 biasa, mungkin diletakkan di tengah gitu ya, dengan kan ini cuman tuas elektrik ya, nggak ada tuas mekanikalnya gitu. Jadi bisa dipindah kemana saja dengan bentuk yang keren supaya menambah feeling ketika kita memasukkan gigi gitu. Ini jadi terkesan seperti mobil biasa. Padahal tuas transmisi ini adalah interaksi pertama kita ketika kita ingin menjalankan mobil. Hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah cara konektivitas ke handphonenya. Lihat ini, USB-C, USB-C, USB-C. Jadi banyak USB-C, di belakang masih ada 2 lagi. Tapi bukan hanya itu. Untuk koneksi ke Apple CarPlay, itu kita ada 2 pilihan. Mau dengan kabel atau tanpa kabel. Kemudian di sini juga ada pilihan juga ketika kita koneksikan gadget kita ke USB-C yang sebelah kiri. Itu bisa mode charge saja atau mode konektivitas. Jadi banyak sekali pilihan untuk kita connect ke mobil ini. Serta bicara konektivitas, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan BlueLink. Jadi Anda dengan aplikasi My Hyundai itu bisa melihat kondisi mobil semuanya, bisa melakukan booking service, karena mobil ini sudah terhubung dengan internet juga yang bisa memberitahukan semua informasi itu ke gadget Anda. Serta juga ada tombol SOS. Kalau Anda ada masalah, tinggal pencet SOS, Anda akan terhubung ke call centernya Hyundai dan Anda bisa minta bantuan apa saja yang diperlukan di saat darurat. Hal berikutnya yang kurang saya suka adalah tata letak instrumennya. Oke, ini instrumennya bagus, jadi dia memanfaatkan teknologi digital, jadi Anda punya banyak mode tampilannya ini. Dari mulai eco, normal, sport itu juga berbeda. Bahkan ketika Anda masuk ke mode N juga berbeda semua tampilannya. Ini sangat menarik. Tapi berdasarkan pengalaman saya mengendarai ini, yang terpakai jadinya cuman yang model N seperti ini. Karena begitu kita masuk ke mode yang normal dengan 2 dial, ketika posisi duduk kita pas, ini terhalang oleh setir. Jadi tidak semua dial itu terlihat dengan jelas, kecuali kita setirnya mau kita ke atasin dikit, yang artinya jadi kurang ideal. Akhirnya sepanjang waktu saya cuma pakai yang ini karena menurut saya ini yang paling terlihat semuanya. Itu pun ketika di mode seperti ini N ya ini beberapa nggak kelihatan, tapi instrumen yang lainnya kelihatan. Jadi
tata letaknya mungkin harus disesuaikan dengan lingkar setir supaya kita nggak ngerasa ada informasi yang kita nggak lihat gitu. Masuk ke hal yang saya suka berikutnya adalah tombol NGB ini, N-Green Boost, walaupun agak aneh singkatannya gitu ya. Kenapa nggak cuman NB aja gitu, N-Boost gitu ya. Tapi ini tombol itu membuat kita nggak peduli berada di mode apapun, ketika kita butuh akselerasi instan yang terkencang dari mobil ini, tinggal pencet satu tombol dan dia selama 10 detik kemudian dia akan normal lagi, kembali ke mode kita berada di awal, dan nanti setelah 10 detik bisa diaktifkan lagi NGB ini. Ini benar-benar ketika jalan santai tiba-tiba ke track gitu ya, tiba-tiba ada yang ayo lawan saya, wah nggak usah repot-repot pikirin mode segala macam, pencet N-Green Boost aja beres semuanya langsung. Hal berikutnya yang saya kurang suka adalah warna seatbeltnya terlalu biasa, ini hitam sedangkan sudah ada aksen-aksen biru di sini, dan setahu saya di luar negeri itu ada optional untuk seatbelt yang biru. Padahal kalau ini seatbeltnya dipakai yang biru akan menambah nuansa N yang lebih kental di kabin. Hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini, ada wipernya, berbeda dengan Ioniq 5 biasa yang tidak ada wiper. Sekarang karena Ioniq 5N ini basisnya dari Ioniq 5 yang sudah facelift, sudah ada wiper, dan ini membuat membersihkan kaca itu sangat mudah. Karena yang di Ioniq 5 biasa tanpa wiper yang katanya bisa dengan hembusan angin dari bolongan di spoiler itu bisa bersih, ternyata nggak bisa. Tetap untuk membersihkan secara sempurna butuh wiper seperti ini. Masuk ke hal yang saya kurang suka berikutnya dari mobil ini adalah sebenarnya ini dari Ioniq 5 juga terbawa, radius putarnya kurang ringkas gitu, apalagi ini dengan ban yang sangat lebar. Jadi nggak mudah buat bermanuver dengan mobil ini di jalan sempit, apalagi harus muter balik. Itu kadang-kadang mesti mundur lagi gitu. Bahkan nih seperti Anda lihat ini lebar sekali di distrik otomotif 2, itu pun pas-pasan atau kadang-kadang malah nggak dapat, kita harus mundur lagi. Kalau radius putarnya lebih kecil mungkin akan lebih enak, dan juga untuk driftingnya juga akan lebih mudah lagi. Jadi angle setirnya memang kurang besar mobil ini. Iya, itu dia hal-hal yang saya kurang suka dan saya suka dari mobil ini. Tetap ini adalah sebuah mobil yang sangat-sangat impresif. Hal-hal yang tidak begitu saya suka itu, hal yang kurang saya suka yang bisa dinilai sebagai kelemahannya mobil ini, nggak menghalangi fakta bahwa ini adalah mobil yang luar biasa, masterpiece dari Hyundai N. Mungkin tinggal menunggu waktu saja sampai pabrikan lain mengikuti cara Hyundai ini membuat mobil listrik yang mengasyikkan. Tapi ya untuk saat ini hanya dia yang bisa seperti ini. Good job Hyundai. Sekarang kita balik ke parkiran. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bagaimana konklusi saya ke mobil ini? Well, nggak nyesel sama sekali pesan mobil ini dari awal. Benar-benar di atas ekspektasi saya. Saya sudah pernah nyoba mobil ini di luar negeri, ternyata begitu di Indonesia lebih dari ekspektasi saya yang diberikan oleh mobil ini. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya Ioniq 5N ini? Menurut saya Ioniq 5N ini bukan untuk orang yang mencari mobil listrik. Karena kalau hanya sekedar mencari mobil listrik, mungkin untuk berjalan, mobil listrik yang mungkin cukup premium di atas 1 miliar rupiah gitu, ada banyak pilihan lain yang range-nya lebih jauh, yang mungkin juga lebih nyaman dari mobil ini. Tapi Ioniq 5N ini saya rasa ditujukan untuk pencari kesenangan berkendara. Memang driving enthusiast. Nggak peduli ini mau listrik, mau bensin, tapi ini adalah mobil yang fun. Mobil yang ditujukan bagi Anda yang memang mencari keasikan berkendara, bukan mencari mobil listrik. Bahwa ini bertenaga listrik, ya itu adalah adalah hal yang membuat mobil ini punya sejumlah keistimewaan dibanding yang non listrik. Jadi begitu. Kalau Anda memang seorang driving enthusiast, seorang pecinta berkendara yang mencari mobil dengan
keasikan berkendara yang maksimal, Ioniq 5N ini salah satu yang wajib ada di garasi mobil Anda. Jadi begitu. Nah, mobil ini juga masih akan dipakai jarak jauh lagi. Saya nggak ada rencana untuk menjual mobil ini. Pengennya ini benar-benar saya nikmati. Saya akan bawa juga ke sirkuit Mandalika insya Allah untuk melihat lagi bagaimana performanya di sana, dan juga merasakan keasikan berkendara secara maksimal. Kan pastikan di sirkuit itu nanti akan saya buatkan konten-konten lainnya. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.